Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freni Agustanti Wijayanti, mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang, dengan nomor pokok E1A230044. Di sini saya akan membahas hasil dari resum buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, pengarang Bapak Dr. Ujang Carda S. SH, MH. Buku ini terdiri dari 7 bab. Adapun resum dari buku ini yaitu mengenai yang pertama bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Agar Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka perlunya perkembangan pendidikan nasional di Indonesia searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi strategis, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu pendidikan Pancasila yang mengarah pada moral untuk dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan atas 3 landasan, yaitu ada landasan ilmiah, landasan hukum, dan landasan historis. Lalu pada bab 2 saya akan menjelaskan mengenai memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Istilah Indonesia dikenal sebagai istilah Nusantara. Istilah Indonesia sendiri pertama kali ditemukan oleh seorang ahli etnologi bernama James Richardson Logan pada tahun 1850. Menurut Camim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional. Dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai aspek budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang mengandung arti bhinneka yaitu beragam, tunggal satu, ika itu yang artinya beragam satu itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat heterogen dan karenanya toleransi menjadi kebutuhan mutlak. Lalu pada bab 3 yaitu mengenai memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan, gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Adapun perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya yaitu yang pertama ideologi Pancasila. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan bangsa dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan individu sepenuhnya. Yang ketiga yaitu ideologi konservatif. Menurut paham konservatif, masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain bukan sekedar penjumlahan unsur-unsurnya, tetapi kelompok masyarakat yang paling banyak menciptakan kebahagiaan. Yang keempat yaitu ideologi sosialisme komunisme. Sosialisme lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan dan menganut kesempurnaan watak manusia. Yang kelima yaitu ideologi fasisme. Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Lalu bab 4 yaitu mengenai memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Secara umum, negara hanya memiliki 2 bentuk yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah yang mengatur semua kekuasaan di lingkungan wilayah negaranya yang penuh
hanya pemerintah pusat. Sedangkan negara serikat merupakan negara yang memiliki bagian. Negara tersebut merupakan gabungan negara dari berbagai negara. Warga negara merupakan terjemahan kata citizen yang artinya warga negara. Warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Adapun hak warga negara Indonesia yaitu hak atas pekerjaan, hak membela negara, hak mempertahankan kehidupan, hak berkeluarga, hak atas berkelangsungan hidup, hak pendidikan, hak perlindungan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Bab 5 yaitu mengenai memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarki tataran norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum. Pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik, yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia. Demokrasi Pancasila hakikatnya adalah sarana atau alar bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bab 6 yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Istilah wawasan Nusantara yaitu wawas yang berarti pandangan, tinjauan untuk penglihatan indrawi, kemudian nusa yang berarti pulau-pulau, dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Tujuan wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan yang lebih mengutamakan kepentingan individu kelompok, golongan, suku bangsa, dan tanah air. Lalu bab yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengenai memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Istilah ketahanan nasional yaitu ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Unsur-unsur ketahanan nasional meliputi ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Asas-asas ketahanan nasional yang meliputi asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu, asas mawas diri dalam mawas keluar, asas kekeluargaan. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Dalam negara demokrasi, rakyat berdaulat untuk menentukan masa depan negaranya, termasuk bagaimana peran serta rakyat sangat menentukan jalannya pemerintahan. Integrasi nasional itu sendiri merupakan upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kesimpulannya yaitu buku Pendidikan Pancasila mengupas secara mendalam bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia memahami identitas dan nilai-nilai dasar negara melalui konsep-konsep seperti negara hukum dan wawasan Nusantara. Ini penting karena memperkuat pemahaman kolektif tentang jati diri bangsa dan tata nilai yang mengikat sebagai warga negara. Melalui buku ini diharapkan kita dapat memperdalam perspektif tentang bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian resum dari buku ini yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.